Oke bro, kembali di channel YouTube Doni Wijaya Sarjana Ekonomi. Gue semalam dapat inspirasi pas gue ngopi-ngopi di teras. Pas gue memandang sekitar rumah, kita ini dulu ya, kita rangkumin dulu, nanti dijelasin sendiri-sendiri gitu. Manusia diciptain di dunia buat apa sih? Tujuan utamanya manusia untuk menjaga, merawat dunia dan isinya kan. Makanya disediakan sumber daya alam atau SDA oleh Sang Kuasa, langit dan bumi sebagai keseimbangan aktivitas manusia di bumi, melahirkan manusia berupa bayi untuk merawat lingkungannya. Makanya adanya pendidikan dari usia dini. Terus kita bahas manusia diciptakan di dunia buat apa? Kita flashback ke zaman dulu deh. Zaman dulu manusia diharapkan menjaga lingkungan dan seisinya. Ya mungkin aja tujuannya Sang Kuasa menciptakan manusia biar sumber daya alam tersebut terjaga gitu, ekosistemnya. Jadi nggak seperti rusak seperti sekarang. Kan kalau sekarang kan kategorinya kan rusak gitu. Nah, di yang buat sekarang ini kebanyakan manusia itu munafik. Ya gua aja juga munafik gitu. Manusia lebih mengedepankan egonya sendiri. Nah, kalau di flashback lagi, tujuannya manusia hidup buat apa sih gitu? Kita dari bayi dilahirkan udah makan nih, udah mendapatkan nih suatu pendidikan, bukan pendidikan yang bersifat akademik ya, yang bersifatnya informal, artinya di keluarga. Dari cara kita makan lah, cara kita minum, itu juga masih disuapin. Terus sampai halnya kita beranjak dewasa, kita diberi contoh sama orang tua, tutur kata yang baik, berperilaku sopan sesama keluarga gitu. Kalau makan itu pakai tangan kanan, gak boleh tangan kiri. Nah itu kan ada alasannya tuh, karena tangan kiri kan buat suatu hal yang jelek, atau ya suatu hal yang apa ya, kotor. Nah yang kanan tuh suatu hal yang baik gitu. Makanya kalau makan pakai tangan kanan. Itu silsilah yang harus benar-benar dirawat. Gue melihat apa ya, dunia itu semakin gak jelas gitu loh arah tujuannya. Dari sebelumnya tujuannya kan untuk menjaga, untuk merawat bumi dan seisinya. Terus kenapa sekarang jadi gimana ya, berbalik arah gitu. Berbalik arahnya gini, tujuannya kan udah jelas, untuk menjaga, merawat, iya kan. Nah sedangkan manusia sendiri sekarang udah semuanya deh yang dia punya kompeten
di bidang sumber daya alam malah dia gimana ya, memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin, habis-habisan gitu, tanpa memperhitungkan ekosistem dampaknya bakal gimana gitu. Nggak cuman di titik tertentu, kayak di laut juga, terus di apa ya, kayak pegunungan pertambangan gitu. Terus jadi pertanyaannya, apa semesta ini bakal seimbang kalau di bumi dikerok lah gitu ya, apa ya, digali habis-habisan. Makanya kan kemarin waktu gua dibacain buat makna kehidupan Tutur Jawa, itu gua bahas intinya sekarang buat habis-habisan, besok gak tersisa gitu. Iya kan, kemarin kan gua bahas itu. Nah makanya tujuannya manusia buat apa gitu loh. Ya kalau bisa hal tersebut diubahlah gitu, biar dunia sama bumi sama ekosistemnya seimbang. Ibarat kata gini deh, yang hidup tuh bukan cuma manusia doang. Selain manusia kan ada hewan, tumbuhan, nah mereka punya rantai makanan sendiri juga, sama halnya kayak manusia nih. Itu kalau buat manusia diciptain buat apa sih gitu? Yang pasti buat menjaga, merawat bumi dan isi-isinya. Terus sumber daya alam atau SDA yang ada di Indonesia kan melimpah banget tuh. Nah itu semua disediain sama Sang Kuasa, Sang Pencipta, untuk manusianya sendiri, untuk diolah lebih baik, dikelola dengan baik. Buat apa? Buat makan manusianya itu sendiri gitu. Jadi ada kesinambungan gitu, ibaratnya kayak rolling coaster lah gitu. Nah tapi keadaannya sekarang berbanding terbalik dengan hal itu. Semua berambisi buat, bahasa Jawa nih, ngerok sumber daya alam santai-santai, sesuk pikir sesuk yang ada sekarang gitu. Cuma dampak buruknya buat semesta di lingkungannya itu ya pasti beratnya ya adanya bencana alam. Entah itu longsor atau gempa bumi atau yang lain, itu kan ditimbulkan sama manusia sendiri. Iya nggak? Kalau kita menelaah benar-benar loh, kan apa yang diperbuat itu yang ditunai. Kotonya itu yang dipanen udah gitu. Langit dan bumi sebagai keseimbangan aktivitas manusia di bumi. Ya kan, dunia bersifatnya apa ya, global, bukan bulat gitulah, kayak telur gitu kan. Nah manusianya bisa beraktivitas di bumi itu karena ada keseimbangan. Jadi satu sisi yang di permukaan sama yang di langit nih ada keseimbangan. Nah keseimbangannya itu kan gaya gravitasi tadi tuh, gaya gravitasi bumi itu apa ya, sederhana menyimpulkan sirkulasi yang ada di organ fisik manusia.
kalau nggak salah ya, mungkin aja sih begitu. Nah makanya manusianya sendiri juga sebagai penyeimbang di tengah-tengah antara bumi sama langit. Jadi penyeimbang semesta, sumber daya alam ini gitu. Kita flashback ke zaman dulu deh. Zaman dulu kan orang kan pada awet-awet ya hidupnya, bisa sampai berapa, sampai ratusan tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan seratusan tahun kan, orang-orang nenek moyang kita dulu. Nah karena apa, makanya masih natural, kayak ya masih itu apa, makanan yang dipetik langsung dari alam gitu. Udah ibarat kata gua di kampung deh, masih metik di kebun kayak gitu gitu deh, bisa sayur asem atau sayur apa yang lain, mau makan hasil olahan dari alam langsung. Ya kayak sekarang semuanya serba obat, ada pestisida lah segala macem lah biar hasilnya panen begini begitu lah. Itu yang kemungkinan yang bikin awet orang dulu umurnya itu sih. Kembali lagi apa yang dimakan sama pola makannya. Melahirkan manusia berupa bayi untuk merawat lingkungan. Oke. Manusia diciptakan buat berpasangan, ya kan? Itu udah garisnya sang kuasa. Nah dari pasangan itu melahirkanlah suatu sosok bayi deh, buat menerusin generasi sebelumnya. Nah dari bayi itu dia udah diajari pendidikan yang gue bilang tadi, gak cuma informal tapi secara akademik juga. Kita ambil contoh secara informal dia udah dikasih wawasan tentang apa sih segala macam yang ada di keluarga, dari tata krama lah, dari pola makan tadi lah, diajarin makan, disuapin segala macam, sampai dia bisa berjalan itu dititah dulu, gimana dia bisa mencari file-nya buat keseimbangan dia di fisiknya dia buat berjalan sendiri gitu. Terus setelah itu termasuk pendidikan sejak dini. Nah terus setelah itu kalau dia udah beranjak dewasa nih, udah mengenal aksara huruf ataupun angka sebagai tabungan dia di sekolah, si anak ini diusahakan atau enggak dituntut buat belajar. Nah karena ada, kalau sekarang ada PAUD, terus habis PAUD TK, habis TK SD, SMP, SMA sampai jenjang kuliah. Dan di PAUD sendiri kurikulumnya juga enggak sebegitu ekstrim sama di TK gitu. Di PAUD hanya mengenalkan lingkungan, gimana kita berkomunikasi sama orang, bagaimana kita berorientasi dengan lingkungan sekitar gitu. Itu kalau di PAUD. Kesimpulannya itu. Nah kalau di TK kita lebih diajarin, lebih naik kelas lagi nih, buat belajar aksara lah, buat belajar huruf atau perhitungan gitu. Nah kalau udah dari bocah ini udah siap, baru naik SD. Naik SD kita udah belajar banyak hal tentang ilmu pengetahuan, entah tentang pengetahuan sosial, pengetahuan alam, atau seni, atau olahraga,
segala macam yang bersifatnya umum, ya sudah ditentukan program kurikulumnya gitu. Makanya di SD itu cenderung banyak banget yang harus yang harus ditempuh gitu. Nah itu bertolak belakang sama apa kemampuan si anak tersebut, kemampuan berpikirnya. Kan kapasitas orang kan beda-beda. Itu buat pendidikan sama SD ya. Terus nanti lulus, beranjak lagi ke SMP setelah menengah pertama. Di situ dia mulai mengenal siapa sih dia, lingkungannya belum mengenal sih, cuma mulai menentukan titik-titik di mana nalurinya dia sebagai anak nih, atau enggak remaja belum remaja sih, kalau kata gue masih bocah kalau di SMP. Titik-titik lingkungan yang menurut dia nalurinya dia cocoknya di sini, pergaulannya di sini, tipenya begini gitu. Kalau soal akademik sama SD kurang lebih begitu, cuma ada tambahan dikit-dikit lah karena kurikulum program dari pemerintah. Nah, secara orientasi lingkungannya dia lebih memilih titik pergaulan kalau di SMP. Nah, pas di SMA dia menemukan nih naluri dia sebagai remaja gitu. Nah, sebagai remaja itu dia belum menentukan ini sih, jadinya belum, cuma dari lingkungan tersebut, dari remaja itu dibuat apa nih selanjutnya gitu. Dan makanya setelah SMA ada dua keputusan, antara dia kerja sampai dia menempuh jenjang berikutnya buat kuliah. Ada dua hal pasti. Nah, semisal dia punya keterampilan, ada juga yang dia menentukan sebuah usaha gitu, cuma belum kalau dibilang gitu, belum melakukan proses yang ada gitu loh. Maksudnya proses yang ada tuh ilmu yang didapat di suatu bidang usaha. Nah, waktu dia udah menentukan dirinya sendiri nih sebagai orientasi di sekolahan, sehabis SMA baru deh kalau dia menentukan lingkungannya buat kuliah. Jadi dia lebih memahami karakter lingkungan ya sebelumnya di daerah, terus beranjak ke luar kota atau suatu kota, dia menemukan nih orientasi lingkungan lagi. Oh, ternyata di luar sana banyak loh yang sifatnya lebih mensupport kita buat lebih berkembang lagi gitu. Itu sih yang gue dapat selama ini. Jadi mendapatkan berbagai karakter atau budaya dia segala macam bidang. Nah, itu buat dituntut kita, gue harus jadi kayak dia nih gitu. Itulah tujuannya dari pendidikan. Terus dari pendidikan tersebut, terus kita kalau kesinambungin lagi, tujuannya manusia itu apa tadi tuh, buat apa sih dunia, manusia diciptakan di dunia, terus dibarengin sama adanya pendidikan. Ya salah satunya untuk menjaga, merawat bumi dan seisinya. Itu closing statement gua. Jadi jangan disia-siain soal pendidikan, karena pendidikan itu bermanfaat banget buat jangka panjang atau sampai lu mati nantinya. Gua Dodi Joyo, sarjana ekonomi. Jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube gua. Assalamualaikum.